Yang harus lu pahamin buat teman-teman yang selalu mengkomen, ah ini salah nih, ini menghina nih, yang selalu menjudge kerjaannya atau menuntut orang harus menjadi sempurna, pahamin baik-baik. Halo para penghuni baru, back you again with me, Ikram Afro di channel YouTube ini. Di video kali ini gue pengen ngebahas salah seorang YouTuber yang sedang tersandung masalah ya. Masalah konten dia kemarin baru aja naik dan gue baru sempat buat videonya. Di video kali ini pun gue nggak nyerang karena gue hanya ingin menyampaikan apa yang ada di otak gue, apa yang gue rasain, apa yang gue lihat, dan mungkin gue tidak menyalahkan satu orang, tapi gue mungkin lebih melihat kedua-duanya gitu kalau menurut pandang gue. Nah buat kalian silahkan tonton video ini sampai habis dan gue harap ada pesan yang bisa kalian ambil, oke? Sebelumnya, gue kenal sama Hasan. Kita berteman, cuman bukan berarti teman akrab banget karena kita pernah beberapa kali DM-an, beberapa kali WhatsApp-an, terus juga pernah kontakan karena kita pernah diundang salah satu stasiun TV. Gue kontakan sama dia dan ya orang cukup baik. Gue kenal dia dari follower dia dulu yang masih sedikit, terus sampai alhamdulillah sekarang dia sampai punya hampir 600 yang gue tau ya, atau YouTube-nya udah hampir 4 jutaan, jauh melebihi gue, bahkan melewati gue. Beberapa konten yang dulu gue inget adalah konten dia tuh yang gombalin pakai bahasa Inggris, bule-bule, terus juga konten dia anak-anak kecil itu ngebuat dia viral ya kan, ngebuat dia naik, terus akhirnya dia berada di YouTube dengan konten dia yang prank dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia tersandung kasus yang baru ini, yaitu video tentang ngasih 10 juta lu batal puasa ya. Awal mula gue nggak tahu video itu karena tiba-tiba gue lagi pas beberapa hari lalu sebelumnya gue lagi siaran, udah kelar siaran pas mau maghrib, gue buka IG, halaman pertama gue muncul di Instagramnya Hasan, videonya yang ini nih. Nah ya, yang tiba-tiba permohonan maaf dia. Terus gue nggak tahu nih kasus apa kan. Akhirnya gue buka di YouTube udah dihapus. Kata teman gue tahu tuh Kram, katanya gue ngedenger tahu kasus ini dari ciutan di Twitter, katanya sempet rame. Gue udah tutup akun Twitter, gue udah nggak main Twitter lagi. Cari di Twitter tanpa login ya, gue cari di Twitter soal kontennya apa sih? Gue buka di YouTube, gue cari. Nemulah ada salah satu akun yang juga memanfaatkan kesalahan Hasan untuk meremake video itu, diambil lagi dan dinaikin. Entah memang hanya menunjukkan atau mereka juga mengincar AdSense pastinya, ya kan? Jadi gue tonton lah video dia tentang ngasih 10 juta itu. Setelah gue tonton, gue di awal agak bingung. Apakah di video ini sampai akhir nanti ada orang yang beneran makan gitu loh? Gue tonton kan ada tuh bapak-bapak yang dikasih pizza di sawah. Gue mikir, bapak itu kan lihat kiri kanan. Kalau misalkan dia makan, pertanyaan gue apakah si Hasan akan memukul tangannya atau membiarkan terus lo kasih 10 juta? Pastikan netizen itu pasti berpikir, ih gila kalau sampai dimakan gimana? Tapi gue sebagai kreator mungkin juga itu bisa settingan, bisa juga sebagai asli gitu loh. Kalau misalkan settingan, ya mungkin ini momennya salah sih San. Karena sekarang kita lagi tahu juga Indonesia ini sensitif banget sama konten-konten yang berbau agama ya kan. Terus juga kalau gue sih ya udah paham lah, lu udah lebih banyak konten-konten prank, lu lebih tahu lah resikonya apa gitu. Namun kan netizen kan nggak tahu di balik layar gimana ya kan. Dan gue tonton, gue nggak ngebacain komen-komen untuk di YouTube karena gue tahu pasti hujatan semua isinya. Tapi walaupun ada juga yang komen dihujat-hujat tapi butuh giveaway. What the fuck? Orang-orangnya ya kan, bang giveaway tapi dihina-hina dan lain sebagainya. So, nah lanjut setelah itu tiba-tiba abis maghrib gue sholat, gue masih di radio tuh. Tiba-tiba teman gue salah satu kreator lah nelfon gue, Kram si Hasan kenapa? Oh, gue juga nggak tahu, gue ceritain awal mula gue lihat di Twitter, gue cari di YouTube, gue jelasin gini-gini, tapi info lebih lanjut lo cek di YouTube deh, gue takut salah ngomong juga karena gue nggak tahu video aslinya pas pertama tayang itu gimana, gue bilang gitu. Iya sampai si artis beberapa orang-orang besar juga komen kan, kayak Dr. Tirta, terus juga ada Bang Pen, terus juga ada beberapa tretan muslim dan lain-lain gitu. Iya gini. Akhirnya kita ngobrol, tapi kita bukan hanya ngejelekin, kita nggak ngejelekin lo San ataupun beliau, karena kita ngobrol ya, karena gue sama dia tuh udah kreator lama lah, jadi kayak ya udahlah gitu. Oke. Terus gue sempat lihat juga di beberapa teman-teman gue yang kreator yang naikin story-nya Hasan, terus yang kayak ngangkat bicara kayak bukan ngangkat bicara, kayak naikin story. Ini bukan teman gue nih. Terus ada juga yang gini nih, ada yang ya naikin, ada yang membantu, ada juga yang sama-sama kayak ya menjatuhkan gitu. Tapi ya gue tidak menyebutkan siapapun itu ya, karena setiap orang punya sudut pandang ya kan. Mungkin bagi mereka itu kesalahan yang besar, tapi kalau bagi gue sendiri, selama hal itu masih bisa dimaafkan, itu bagi gue it's okay. Kenapa? Karena toh dia bukan yang membawa ayat-ayat suci Al-Quran, hadis, ataupun membawa nabi dan lain sebagainya. Karena gue berpikir mungkin Tuhan itu mempunyai cara sendiri untuk nyentil orang. Oh mungkin si Hasan nih dengan video kayak gini sentil sama Tuhan, ini kelewatan batas mungkin ya. Atau mungkin Indonesia masyarakatnya yang memang gak apa ke trigger ngeliat judul kayak gitu ataupun video kayak gitu. Gue sebagai konten kreator
tahu bahwa mana yang kurang lebih ya, yang gue tahu kayak misalkan oh ini konten prank, oh ini konten settingan, atau oh ini youtuber settingan, ini youtuber asli yang dalam arti buat pranknya asli gitu loh. Yang gue lihat kan, kalau gue pribadi gue nggak tahu bener teman, kalau yang gue lihat ya mungkin itu settingan semua, baik yang video yang bermasalah ini ataupun video Hasan yang sebelum-sebelumnya. Ya bagi gue itu tontonan gitu loh, namanya hiburan ya kan, toh reality show yang di TV-TV juga settingan kalau lo tahu gitu loh, orang belakang layar itu settingan semua. Ya gue ngeliat itu konten mereka ya settingan, ya it's okay gitu loh, itu cara mereka mencari duit dan itu menghibur bagi mereka yang mungkin nggak tahu gitu loh. Dulu gue yang belum tahu misalkan acara-acara di TV-TV itu settingan, ya gue menikmati, tapi setelah tahu settingan, oh ya udah jadi kayak gimana gitu ya, it's okay, itu hak mereka, itu konten mereka, gue tidak menyalahkan prankster mau settingan atau enggak. Tapi ada risiko teman-teman ketika lo bermain prank gitu ya, baik settingan atau enggak ya, kalau terutama yang tidak settingan, karena gue pernah buat video prank yang non settingan dan itu sempat bermasalah dan akhirnya gue edit lagi ya. Ntar gue bakal ceritain tips buat video prank selanjutnya ya. Nah, kalau gue sendiri bicara soal Hasan, beliau orang yang baik. Gue di sini tidak membela ya, karena gue nggak ada kedekatan banget. Yang menurut sudut pandang gue orang yang baik. Dia sering share agama, konten yang menghibur, ada konten settingan juga, terus berbagi-bagi hadiah, sedekah, yang baik ojol atau segala, atau walaupun gue nggak tahu, kalau memang gue sih berharap itu beneran, tapi nggak tahu juga kalau settingan, Allahu alam ya. Gue sangat bagus dia, karena dia juga kenal orang-orang besar, pendakwah besar juga dia kenal, dan Hasan kenal sama pendakwah besar yang gue tahu juga gitu. Dan apa ya, walaupun gue juga sempat denger selentingan karena dulu yang masalah prank ojol atau sempat viral tuh sampai beberapa youtuber besar kayak Bang Arab, terus juga youtuber yang lain dah yang akhirnya angkat bicara gitu loh. Terus masalah kasus ini ya yang gue lihat adalah satu, ya mungkin ini salah sih, sangat mungkin ya, gue hanya ataupun teman-teman lain mungkin ini satu hal yang salah, mungkin jadi contoh buat kalian. Masyarakat Indonesia ini sangat masyarakat Indonesia ini sangat sensitif akan hal-hal yang berbau agama kayak gini, kecuali yang memang buat nangis kayak waktu itu lu buat, atau teman-teman yang kayak youtuber yang prank ojol. Yang pertama mungkin agak salah atau momentumnya salah. Yang kedua, masyarakat kita gampang ke-trigger dan nggak tahu mana yang settingan, mana yang enggak. Yang ketiga juga bahwa teman-teman harus sadarin, menjadi kreator itu is not easy. Gue sebagai kreator, kita dituntut harus berpikir kreatif, harus lucu, harus bisa menghibur. Tunggu gimana nih video yang lainnya bang, dan lain sebagainya. Itu cara kerja gue sebagai content kreator ya. Tapi satu hal juga yang teman-teman harus pahamin, manusia gak ada yang sempurna. Ya ini adalah bahasa yang sering diucapin oleh orang-orang yang klarifikasi. Gue tidak menyindir Hasan atau apapun, tapi ini bahasa yang harusnya lo pahamin juga, bahwa manusia gak ada yang sempurna. Manusia pernah salah. Selama itu masih bisa dimaafkan dan tidak merugikan orang lain, it's okay, lo masih bisa maafkan. Dah, itu bisa jadi pelajaran buat dia untuk tidak melakukan hal yang sama, ya kan? Seperti yang gue bilang tadi, Allah punya cara sendiri untuk menyentil seseorang yang kelewatan batas gitu kan. Maksudnya apa bang? Semua orang pernah salah. Maksudnya gini teman-teman, ketika seseorang menjadi besar, menjadi terkenal, itu ada enak ada nggak enaknya. Gue nggak menganggap diri gue besar, tapi banyak orang yang menganggap gue besar gitu loh. Menjadi terkenal itu ada enaknya ada nggak enaknya. Salah satu yang gue bahas karena berhubungan dengan Hasan adalah apa ya, ketika kita sudah besar, kita tuh bakal gampang dilihat orang. Baik apapun hal yang dulu lakukan itu bisa jadi hal positif, bisa hal negatif di mata orang-orang gitu loh. Kita berhadapan dengan jutaan orang, jutaan follower, pengguna media sosial yang punya pola pikiran beda-beda gitu. Ketika lu sudah besar, atau teman-teman yang mungkin lagi tumbuh jadi kreator yang besar, lu bakal dihadapkan oleh follower ataupun pengikut lu yang menganggap lu itu harus menjadi sosok yang sempurna, harus menjadi sosok yang sempurna. Kalau lu bercandaan yang mungkin bagi kita orang awam biasa aja, bagi netizen itu, wah ini dosa nih, begini-begini, wah ini salah nih, penghinaan nih, begini-begini. Nah itu yang repot ya, karena kita dituntut sempurna sama para pengguna media sosial ini. Oke, itu yang kita pahami sebagai kreator. Itulah salah satu beban yang gak enak jadi terkenal. Tapi hal yang harus lu pahami juga buat para teman-teman yang menuntut orang lain untuk sempurna. Wah videonya gak lucu nih, wah bang, kayak dulu yang pas Bang Atta pernah buat video, gue gak tahu kasusnya apa gitu, yang Bang Atta di komen, oh ini menghina nih, ini begini nih, netizen ngomong-ngomong gitu. Hey, semua orang pernah salah. Ini kata-kata harus lo pahami benar-benar ya. Semua orang pernah salah teman-teman. Semua orang pernah salah. Yang harus lo pahamin buat teman-teman yang selalu mengkomen, ini salah nih, ini menghina nih, yang selalu menjudge kerjaannya atau menuntut orang harus menjadi sempurna, pahamin baik-baik. Lu harus sadar, semua orang tidak ada yang sempurna. Dan lu yang menjudge pun, lu tidak sempurna. Kenapa? Karena lu udah tahu dasarnya bahwa manusia tidak ada yang sempurna dan lu menuntut orang lain untuk sempurna. Ini dua hal yang berkaitan teman-teman. Ya, orang tidak ada yang sempurna dan lu menuntut orang lain harus sempurna gitu. Keluarga aja bisa salah, orang tua aja bisa salah, ya apalagi orang lain gitu. Selama hal itu bisa dimaafkan, oke. Kalau teman-teman ngomong, bang tapi kan dia salah bang, iya gue tahu itu salah, so gue harus apa? Gue harus nyerang. Kenapa bang? Lu kok nggak nyerang Hasan dan sebagainya? Terlepas dia teman gue atau tidak, gue percaya bahwa setiap orang punya peran masing-masing di dunia ini. Ibaratkan perang, ada orang yang mungkin perangnya
menggunakan panah, ada yang mempunyai pedang, ada yang pakai tameng, ada yang berkuda dan lain sebagainya. Setiap orang punya peran masing-masing. Dan tanpa gue perlu ngehujat beliau ataupun gue misalkan salah, beliau lagi kena kasus, gue menghujat nggak perlu. Ya satu, memang gue bukan tipe orang yang begitu-begitu amat. Yang kedua, ya udah pasti udah ada netizen yang nyerang gitu loh. Buat apa gue ikutan nyerang? Mereka udah pasti banyak yang nyerang, so ya udah gue diem aja. Sudah ada tugas orang masing-masing, ada yang tugasnya menjudge, ada yang tugasnya mengklarifikasi, ada yang tugasnya meluruskan. Ya hal seperti itu bagi gue, ya udahlah. Setiap orang punya peran masing-masing, teman-teman, itu menurut gue ya. So satu hal yang harus kalian pahamin, semua orang pernah salah dan kita nggak bisa nuntut orang untuk selamanya sempurna. Jadi kalau lo punya idola kreator, misalkan kayak Bang Deddy yang mungkin sangat gue kagumi, Bang Raditya Dika, Bang Atta, dan mungkin youtuber lain yang gue punya idola sendiri masing-masing, gue punya standar masing-masing, ya semua orang pernah salah gitu loh, selama mereka tidak membawa-bawa nama agama yang parah, membawa-bawa nabi atau membawa-bawa hadis dan sebagainya, oke deh gitu ya. Selama itu juga mungkin cara Tuhan untuk mengingatkan orang, karena banyak juga orang yang belajar dari kesalahan menjadi lebih baik gitu ya. So terima kasih buat teman-teman nonton, yang mungkin Hasan juga nonton. Gue balik lagi, gue tidak menjudge ataupun tidak apa, cuman gue pengen meluruskan buat teman-teman juga bahwa semuanya yang salah gitu. Ya semuanya salah, kita nggak bisa melihat satu masalah dari satu orang, tapi dua-duanya salah ya. Itu aja bisa gue sampaikan buat teman-teman. Terima kasih buat nonton, silahkan di subscribe kalau suka, dan kira-kira besok kita bahas apa lagi. Oke, komen di bawah. See you, bye-bye, dadah.